Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati di channel Jumiati dan Taufik. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi perencanaan kinerja pada fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Setelah kita masuk di aplikasi Merdeka Mengajar, baik melalui handphone atau melalui laptop, kita bisa melihat fitur terbaru, yaitu adanya fitur pengelolaan kinerja. Nah, fitur inilah nanti akan kita klik di fitur ini sehingga kita bisa mengisi perencanaan kinerja. Nah, bagi rekan-rekan yang menggunakan handphone, apabila fitur ini belum muncul di aplikasi Merdeka Mengajarnya, maka bisa kita lakukan update terlebih dahulu, yaitu kita ke Play Store, kita klik Merdeka Mengajar, kemudian kita ketikkan Merdeka Mengajar, kemudian kita klik update, seperti itu ya. Untuk yang melewati browser, dari laptop tinggal ketikkan saja Merdeka Mengajar, kemudian kita masuk ke fitur pengembangan diri. Di sini ada fitur pengelolaan kinerja. Untuk sasaran pengguna pengelolaan kinerja ini terutama bagi guru ASN. Jadi mulai bulan Januari 2024, mulai bulan Januari 2024 ini guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan kinerja BKN. Sedangkan untuk guru non-ASN juga sangat dianjurkan. Jadi guru non-ASN dianjurkan untuk turut melakukan pengisian pengelolaan kinerja melalui PMM. Ketika kita memulai mengisi membuka fitur pengelolaan kinerja, maka kita bisa memulai perencanaan kinerja dengan mengklik di fitur mulai. Nanti akan saya demokan di aplikasi di PMM-nya langsung. Hanya untuk yang update di sini untuk mulai awal ini sudah saya lakukan terlebih dahulu ya. Jadi saya akan menjelaskannya melalui PowerPoint ini. Jadi untuk awalnya kita klik mulai di sini, kemudian setelah itu kita akan cek data diri Anda. Nah, kita akan mencek dulu data diri kita, nama, NIP, status kepegawaian, pangkat, golongan ruang, jenjang jabatan, kemudian satuan pendidikan induk. Ini kita cek dulu ya. Kemudian jika data diri Anda sudah benar, maka bisa kita klik yang data sudah sesuai. Jika ada yang tidak sesuai terkait dengan pangkat dan jabatan, itu bisa langsung diedit di sini ya, diklik diedit terkait pangkat dan jabatan. Tapi untuk data lainnya, jika ada yang tidak sesuai, maka kita bisa melakukan pembaharuan data di Dapodik. Jadi kita bisa melakukan edit datanya. Nah, jika data sudah sesuai, tinggal kita klik di sini, data sudah sesuai. Nah, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Lanjutkan perencanaan kinerja dengan data ini, kita tinggal klik iya, lanjut. Nah, untuk berikutnya saya akan mendemokannya langsung ke aplikasi PMM-nya. Jadi saya ke browser, kita bisa masuk dengan akun Belajar ID kita. Kita ketikkan di sini Merdeka Mengajar, ya. Ketikkan Merdeka Mengajar, Merdeka Mengajar seperti ini. Bisa kita ketikkan, kita enter, kemudian kita klik yang di sini Merdeka Mengajar. Nah, ini sudah langsung masuk ke akun saya ya. Nah, kita lihat di sini, kita scroll ke bawah, di bagian pengembangan diri, di sini ada fitur
pengelolaan kinerja yang ini ya. Nah, jadi di fitur inilah kita akan mengisi untuk perencanaan kinerja kita. Kita klik di sini, pengelolaan kinerja. Buka sistem di laptop atau komputer, tetap di sini. Kita klik yang tetap di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengklik di lanjut rencanakan kinerja. Nah, di sini ada alurnya ya, bisa dilihat alur pengelolaan kinerja. Jadi rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun. Nah, ini untuk di bulan Januari itu yang kita lakukan adalah perencanaan dulu dan persetujuan atasan. Ini jadi dari sampai nanti 31 Januari ini terakhir untuk isi perencanaan kinerja ya. Kemudian untuk berikutnya nanti di bulan Februari baru mulai proses pelaksanaan perencanaan kinerjanya. Baik, kita lanjut di sini, lanjut perencanaan kinerja. Nah, di sini sebelum kita memulai, di sini kita akan masuk di bagian praktek pembelajaran. Yang kedua ini pengembangan kompetensi, 3 ini tugas tambahan, kemudian perilaku kerja, terakhir adalah rangkuman. Nah, jadi kita akan mengisi dari 1 sampai 5 ini. Ya. Di sini diawali di bagian praktik pembelajaran. Di sini pilih indikator untuk fokus menjadi peningkatan kinerja Anda. Di sini disediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan satuan pendidikan Anda. Jadi kita bisa mengklik melihat rapot pendidikan satuan pendidikan kita dulu ya. Di sini kita bisa klik terlebih dahulu. Saya klik di sini. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, di sini untuk manajemen kelas ini masih kurang, untuk indikator dukungan psikologi sudah baik, untuk metode pembelajaran masih kurang. Jadi yang manajemen kelas dan metode pembelajaran ini yang masih kurang. Setelah itu kita klik saya mengerti. Nah, untuk 1 semester dari Januari sampai Juni kita bisa memilih satu dari rekomendasi yang ada ini. Nah, kita bisa memilih satu. Nah, misalkan saya akan memilih yang ini, instruksi pembelajaran. Nah, jadi alangkah baiknya jika dideskripsikan mungkin dalam satu sekolah gitu ya, disepakati apa yang akan dipilih oleh seluruh rekan-rekan gurunya bersama-sama untuk 1 semester ini. Jadi sepakati misalkan mau milih yang mana, misalkan penerapan disiplin positif. Jadi pilih salah satu dari rekomendasi yang ada ini. Ya. Saya pilih misalkan yang ini. Nah, setelah kita memilih salah satu, kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Ini kita klik di sini. Nah, sekarang kita akan melengkapinya. Di sini kita akan di pengembangan kompetensi, pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Jadi Anda diharapkan memiliki 32 poin per semester. Jadi kita akan memilih di sini berdasarkan rencana hasil kerja yang ada di sini, kita akan memilih sebanyak, nanti total poinnya adalah 32 poin minimal ya, minimal. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini ada beberapa, nah ya ini rencana hasil kerjanya yang bisa rekan-rekan pilih ya. Ada yang 12 poin, ada yang 24 poin, ada yang 36 poin. Nah, ini bisa dipilih salah satu. Nah, saya dipilih salah satu. Saya pilih yang ini misalkan ya. Nah, ini jumlah poinnya 24 poin. Kemudian
Kalau kita akan menambahkan lagi, tinggal diklik tambahnya ya. Nah, saya sudah mengklik tambah sehingga di sini ada 2 rencana hasil kerjanya. Jadi tadi kalau rekan-rekan sudah memilih satu, kemudian klik tambah di sini. Tambah ini diklik sehingga nanti bisa menambahkan. Tadi saya baru 24 poin, kemudian saya pilih lagi kegiatan yang lain ya, kegiatan yang lain sehingga saya memilih di sini ya, sehingga hasilnya ini saya pilih. Nah, ini untuk satu kegiatan ya. Ini poinnya 8. Kemudian nanti bukti dukungnya adalah sertifikat. Sedangkan untuk kegiatan yang pertama ini tadi, untuk yang ini 24 poin, kami memilih satu kegiatan, kemudian untuk bukti dukungnya ini otomatis langsung tampil dari aplikasinya, yaitu perangkat aja yang terbit di PMM. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini nanti bisa rekan-rekan isi ya, bahwa sesuaikan dengan minimal total poinnya 32. Kalau misalkan kita memilih 2 kegiatan di sini, misalkan saya memilih 2 kegiatan, maka poinnya menjadi 16. Jadi dengan 2 sertifikat berarti yang harus kita berikan. Jadi di sini di satu rencana hasil kerja ini kita bisa bebas memilih ya, apakah 1 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan atau 4 kegiatan, disesuaikan. Kalau misalkan tadi satu kegiatan itu poinnya 8, berarti 1 sertifikat. Kalau kita misalkan mau 2 kegiatan, berarti nanti bukti dukungnya adalah 2 sertifikat. Begitu juga dengan yang di sini. Begitu juga dengan yang di kegiatan di sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengisi 2 kegiatan, maka total poinnya 48, dan perangkat ajarnya berarti harus ada 2 perangkat ajar yang terbit di PMM. Ya, begitupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu juga. Ini untuk pengisian pengembangan kompetensi ya, kita sudah di nomor 2. Itu sudah, ini total poinnya 40, ini saya kurangi, saya kembalikan satu kegiatan ya. Ini total poinnya minimal 32 ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga ya, ke tugas tambahan. Berarti tinggal kita klik aja di sini di bagian ke tugas tambahan. Klik tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini rekan-rekan ini opsional ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan tidak mendapat tugas tambahan, berarti tidak mengisi. Di sini tugas tambahannya bisa dilihat ya, tugas tambahannya apa saja. Ada sebagai wakil kepala satuan pendidikan, ada ini untuk SMK, ini untuk semua jenjang sebagai kepala perpus, nanti bisa dilihat ya, banyak di sini apa-apa saja sebagai tugas tambahannya. Kemudian setelah itu ini juga sama ya, untuk kegiatannya ini hanya satu ya, langsung satu kegiatan, otomatis ya nanti bukti dukungnya berupa laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Ini target waktunya per semester. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke perilaku kerja. Kita ke perilaku kerja, kita klik di sini. Nah, di sini untuk perilaku kerja, indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek,
pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Jadi kita memilih satu ya. Misalkan yang pertama ini aspek berorientasi pelayanan. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang disediakan indikatornya. Kita bisa memilih ya. Nah, ini bisa rekan-rekan bisa memilih sendiri. Misalkan saya pilih yang ini ya. Nah, nanti rekan-rekan bisa memilih sendiri. Nah, kemudian akan muncul lagi bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita pilih lagi satu ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi silakan dipilih sesuai dengan keinginan rekan-rekan semua dan karakteristik yang ada di sekolahnya masing-masing. Itu kemudian sekarang kita masuk ke aspek akuntabel. Jadi sama di sini kita isi semua ya. Perilaku apa yang kita fokuskan di tahun ini, kita pilih satu. Akuntabel ini yang mana ya, misalkan yang ini. Bagaimana Anda akan menerapkannya? Iya. Sekarang yang kompeten juga sama ya. Nah, dipilih salah satu. Perwujudannya bagaimana? Nah, ini jadi rekan-rekan bisa isi. Sekarang harmonis juga sama ya. Dipilih salah satu saja yang sesuai. Loyal juga sama. Sama saya pilih ini ya. Jadi ada adaptif lagi. Jadi ada beberapa perilaku ya. Ada berapa? 7. Nah, ini sudah yang ke-6. Ini kita pilih. Nah, nanti rekan-rekan bisa memilih sendiri ya. Sampai kolaboratif. Nanti kalau sudah semua terisi, 7 indikator dan perwujudan perilaku ya. Kemudian kita tinggal klik di bagian ke rangkuman. Jadi kalau sudah semua, tinggal klik di rangkumannya. Nah, rangkuman ini adalah hasil tadi ya, rangkuman perencanaan kinerja Anda. Jadi kita bisa cek ulang dan ubah sebelum pengajuan ke atasan. Jadi jika format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi kita bisa cek lagi tadi dari rencana hasil kerja ya, apa saja yang tadi kita rencanakan ya. Nah, ini kita cek lagi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di sini bisa untuk yang rencana hasil kerja yang untuk rencana hasil kerja yang kelima ini ya, rekan-rekan di sini ya, di sini yang tentang KOSP ini otomatis ya. Nah, jadi di sini dari yang rencana, kalau kita lihat ya, rencana kerja yang pertama tadi ini sesuai isian kita ya. Nah, kemudian yang kedua juga ya, tadi kan sesuai dengan poin tadi yang saya pilih ya, yang ke-24 tadi. Nah, kemudian yang ketiga juga sesuai dengan poin tadi saya pilih yang 8 poin. Nah, untuk yang rencana 4 ke 5 ini otomatis tentang OSP ya. Jadi terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atas asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, jadi di sini kita harus menyiapkan bukti dokumen nanti berupa rangkuman kehadiran. Nah, kemudian untuk hasil kerja tambahan tadi sebagai tambahannya sebagai wakil kepala sekolah. Nah, ini nanti. Kemudian untuk perilaku kerjanya, nah ini perilaku kerja yang sudah kita pilih tadi ya. Nah, jadi nanti seperti itu untuk pengisiannya. Nah, kalau dirasa sudah sesuai, tinggal kita lanjut ajukan.
Saya klik lanjut ajukannya. Nah, nanti untuk selanjutnya nanti rekan-rekan tinggal klik ajukan ini ya. Nah, jadi diajukan untuk ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Jadi tinggal diklik ajukan ini. Nah, nanti jika rekan-rekan sudah mengisi, sudah mengklik ajukan tadi, maka tampilannya nanti seperti ini ya. Nanti menunggu persetujuan atasan. Jadi perencanaan kinerja Anda sudah diajukan ke kepala sekolah. Jadi kita tinggal mengklik di sini ya. Jadi memeriksa laman beranda ini secara berkala untuk melihat status penilaian kinerja kita. Jadi tinggal diklik di sini, cek perencanaan kinerja. Kita cek ya. Nanti kalau tampilannya sudah seperti ini, pengerjaan kinerja Anda sudah disetujui atasan. Nah, jadi dari tanggal 1 sampai 31 Januari nanti ini kita proses untuk perencanaan, kemudian pengajuan ya. Nah, kemudian sampai disetujui oleh atasan. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, langkah selanjutnya nanti kita cek perencanaan kinerja kita ya. Jadi kita cek lagi. Jadi pemeriksa hasil penyesuaian, apakah ada penyesuaian dari atasan ya. Kemudian nanti kita cek semuanya ya. Kita cek aja semuanya dari hasil kerja utama. Kemudian kita cek, kita lihat. Kalau sudah kita klik ke hasil kerja tambahan. Kemudian kalau hasil kerja tambahan sudah, kita lihat lagi ya, kita cek, kita scroll aja ke bawah apakah hasil sesuai. Kemudian ke perilaku kerja. Nah, kita klik jadi menuju ke perilaku kerjanya. Nah, kita cek lagi di sini untuk perilaku kerja ini nanti ada penyesuaian dari atasan. Nanti kita cek di sini. Kemudian jika sudah kita cek semua, langkah terakhir adalah kita sepakati. Jadi kita klik di sini. Disepakati. Nah, jika kita sudah melakukan sepakati, maka berarti kita sudah dapat melaksanakan pengelolaan kinerja. Nah, nanti sudah bisa kita laksanakan pengelolaan kinerjanya. Nah, untuk tutorial pelaksanaan kinerja ini karena akan dibuka baru bulan Februari, jadi insyaallah kita sambungkan lagi ya tutorialnya di bulan Februari insyaallah. Demikian untuk tutorial kali ini ya, untuk perencanaan kinerja, bagaimana mengisinya di aplikasi PMM, di fitur pengelolaan kinerja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.